tebing tinggi di atas gunung Merapi. Hidup ini tidak bisa diulangi. Mari kita mulai saja acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama bingung keringanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Camat Nusantara, yang terhormat Bapak Fadlan Siregar dari Dinas Inspektorat Kabupaten Rokan Hulu, yang terhormat Bapak Ibu Kasih Kecamatan Tambusai Utara beserta staf, dan tidak lupa pula hadirin undangan yang telah hadir pada acara hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmat kita bisa berkumpul dalam acara pembinaan, pengawasan, dan pelaporan terkait bantuan keuangan khusus dari Desa Pemerintah Provinsi Riau, Kecamatan Tambusai Utara. Baiklah, sebelum memulai acara, perkenankan saya membacakan susunan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan dari Bapak Camat Tambusai Utara. Yang keempat, pembacaan doa. Yang kelima, pemaparan materi oleh narasumber, yaitu dari Dinas Inspektorat Kabupaten Rokan Hulu. Dan yang keenam, penutup. Selanjutnya ada sambutan dari Bapak Camat Tambusai Utara kepada Bapak Waktu dan Pusat, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini kita selalu dalam lindungannya. Semoga Allah taala memberkahi pertemuan kita pada siang hari ini. Amin ya rabbal alamin. Dan bersalawat kita kepada Nabi Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Sama-sama kita hormati Bapak narasumber kita dari Inspektorat Kabupaten Rokan Hulu, Bapak Fadlan Siregar. Selamat datang Pak. Ya, alhamdulillah beliau sehat. Bapak Ibu Kasih Kasubag, Bapak-bapak Sekretaris Desa, Bapak Bendahara, Ibu Bendahara, Bapak-bapak para undangan yang berbahagia. Pada siang hari ini kita akan mendapat penyuluhan sosialisasi tentang keuangan khusus, ya, bantuan dari Provinsi Riau. Semoga nanti kepada Bapak Ibu sekalian sebagai penerima keuangan tersebut, bantuan tersebut dari provinsi, dapat mengikuti dengan baik nanti. Dan kalau ada sesuatu hal yang perlu atau kurang kita memahami, langsung kita bertanya kepada Bapak narasumber kita. Semoga kita dalam pengelolaan keuangan di desa nanti selalu dalam lindungan Allah SWT dan tidak ada masalah di desa kita semuanya. Demikian saja saya sampaikan. Selamat untuk mengikutinya. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pembinaan, pengawasan, dan pelaporan, ya, terkait bantuan keuangan khusus Bengkupran Provinsi Riau kita buka. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Camat. Selanjutnya pembacaan doa yang dipimpin oleh Bapak Ibu kepada Bapak mempersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ala rasulillahi Muhammadin ajmain. Amin. Allahumma fir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna salamatan fid dinina wa afiatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa tawbatan qabla maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa alfa inda hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak. Baiklah, memasuki acara inti yaitu pemaparan materi yang disampaikan oleh Bapak Fagin Siregar dari Dinas Inspektorat Kabupaten Rokan-Hulu. Kepada Bapak, dipersilakan. Pakai lagi? Bisa? Atau kurang kuat pakai ini aja? Iya, Pak. Baik, terima kasih. Masih semangat nih Pak nih? Masih Pak. Ini. Oke. Sebelum kita mulai, saya mau tanya dulu yang hadir bendahara desa, kemudian sekretaris desa, terus dua itu aja. Oh. Sesuai dengan apa ya? Hah? Enggak, bukan kurang. Oh gitu. Oke. Berarti sekdes sama bendahara desa ya. Ini maka wajah-wajah baru saya tengok ini. Wajah-wajah lama mungkin ini ya, kayak pelawak Korindo itu ya. Nah, yang lama sudah nggak ada, yang baru belum datang. Nah, itu akhirnya. Oh di Jawa, jangan. Oke. Baik, kita mulai saja karena waktu sudah jam 10. Nah, kita sampai jam berapa ini? Sampai sore? Sampai selesai. Oke. Oke, baik. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin mukadimah saya tidak memperpanjang. Yang terhormat Pak Camat beserta seluruh pejabat di lingkungan Kecamatan Tambusai Utara. Kemudian Bapak Sekdes dan Ibu, ada yang Ibu Sekdes? Nggak ada ya? Oke. Bapak Ibu Bendahara Desa, yang wajah-wajahnya ada yang saya kenal, ada yang nggak kenal, ada yang baru. Tapi kalau Bendahara Tambusai Utara udah saya kenal. Bendahara Mahato kenal. Oke. Iya. Jadi mungkin sebagai cerita, kita kemarin Februari 2023 kita kan ada Pilkades. Kalau nggak salah dari Tambusai Utara banyak juga kades baru. Tapi yang datang ke inspektorat ya nggak ada sih. Kenapa dia tidak datang? Karena tidak bermasalah. Tapi biasanya kalau sudah bermasalah datang. Itu sampai sore, sampai maghrib, sampai nanti habis isya, ya ikut kita begadang, ya menyelesaikan masalahnya kan. Tapi mudah-mudahan Tambusai Utara di bawah Pak Camat nggak ada ya, aman. Itu kenapa bisa terjadi? Karena apa? Koordinasinya itu terjalin. Jadi kalau komunikasi itu terjalin, saya rasa semua masalah bisa diatasi. Oke, mungkin kita lanjut ke laptop. Walaupun Mas Tukulnya sudah nggak eksis lagi, ya kita ingatlah kata-katanya kembali ke laptop. Sesuai dengan surat yang disampaikan kepada kami sore kemarin, Pak Inspektur menghubungi saya. Itu ada di Tambusai Utara, acara bantuan keuangan provinsi, bantuan keuangan khusus ya. Sebenarnya kami agak berdiskusi kami dengan Pak Inspektur. Sebenarnya Pak, kalau kita kaitannya dengan bantuan keuangan itu bukan tidak ada, tetapi lebih fokus sebenarnya Inspektorat Provinsi. Tapi kan Inspektorat Provinsi nggak mungkin dong 1.700 desa seriau yang akan
mereka. Mungkin keterbatasan sumber daya juga ada. Tapi karena Pak Camat sudah minta dengan kita, nggak apa-apa kita sampaikan aja. Saya rasa apapun nanti persoalan di dalam bantuan keuangan itu tidak ada yang terlalu sulit yang menimbulkan masalah. Nah, dan saya yakin kalau desa-desa itu baca buku petunjuknya, rasanya nggak ada masalah. Cuma kadang-kadang kegiatannya ini kan yang kita ini ya, loh kami kayaknya nggak pas ini, tapi di surat edaran DPMPD provinsi harus dibuat ya. Ya udah kita ikuti aja lah kan. Nah. Sesuai dengan, waduh ini nggak bisa besar ya? Atau, hah? Kayaknya segini aja ya. Bisa dipelebar itu Pak. Enggak, dia kalau dia agak jauh memang lebar. Udah nggak apa-apa. Oke. Sesuai dengan surat yang dimintakan pembinaan pengawasan dan pelaporan bantuan keuangan khusus desa dari Provinsi Riau kan. Mungkin kalau yang lama-lama udah kenal, saya Parlin Siregar. Kalau embel-embel di belakang itu yang nggak usah sebutkan lah, itu biasa. Kemudian jabatan auditor muda. Kalau KMR itu adalah sertifikasi manajemen risk, manajemen risiko. Kemarin ikut ujian kompetensinya, alhamdulillah lulus. Jadi dikasih harus pakai itu. Sebenarnya saya agak apa juga pakai KMR itu, nanti nanya orang manajemen risiko gitu kan. Nanti kecamatan juga akan nyusun risiko bentar lagi Pak. Nah, jadi desa pun bentar lagi akan nyusun risiko. Karena sekarang kalau BPKP yang melakukan pemeriksaan pasti nanyain risikonya apa. Risikonya apa? Tinggi, sedang, rendah. Tapi belum sekarang, mungkin apa ya? Bertahap. Karena kalau nanti seperti kita nyemprot Gromoxon langsung gitu kan klepek-klepek semua kan. Oke, dasar hukumnya saya rasa udah inilah ya, udah nggak asing lagi nih, Undang-Undang 6, Undang-Undang 23, PP 43 dengan perubahan segala bentuk perubahannya udahlah, ini udah hafal lah ya. Karena masing-masing desa kalau nggak salah 11 desa Tambusu Utara tower internetnya ada. Udah punya internet semua kan? Udah nggak ada internet di Tambusu Utara. Saya tahu betul. Mulai desa yang paling ujung sana DK5 apa? Sukadamai ya. Ada kok internetnya. Jadi nggak mungkin nggak ada di laptop desa itu produk hukum yang ini. Kalau nggak ada, kebangetan tuh. Laptopnya untuk apa? Ya kan? Ini Permendagri 77 ini mungkin pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. Oke lah kalau itu nggak ada. Tapi kalau kami di SKPD kayak Pak Camat itu wajib ada ini Permendagri 77 itu. Karena itu pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. Kemudian Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 58 itu kode desa. Itulah yang menjadi dasar kita dibayarkannya, dikasihnya alokasi dana desa. Data wilayah administrasi ya, misalkan desa Mahato, kode desanya ada di situ. Kemudian Peraturan Daerah Provinsi Riau nomor 3. Ini RPJMD-nya Pak Samsuar nih. Kayaknya 2024 udah berakhir kan? Masih lah. Kemudian ini Peraturan Gubernur 10 nih dengan perubahannya. Kayaknya udah ada ya. Ini terkait dengan bantuan keuangan nih. Kalau nggak punya ini nggak pernah dibaca, waduh. Kebangetan nih. Oke, mungkin dasar hukum itu. Dan saya yakin DPMPD pun sudah nyampaikan ini. Udah pernah nggak disampaikan terkait dengan bantuan keuangan khusus nih Pak? DPMPD? TA ya. Kalau DPMPD? Ada juga Pak, ada. Belum ya? Udah mungkin secara ini ya, tapi kalau secara itu mungkin kelemahan kita, dan beberapa minggu yang lalu kami juga koordinasi dengan DPMPD, kami sampaikan juga itu yang kurang kita buat di DPMPD. Apa namanya FGD? Kita kan 139 desa.
Ya nggak bisa semua. Mungkin Kecamatan Tambusu Utara dulu. Ayo datang ke DPMPD kita FGD. Fokus-fokus grup diskusi aja untuk penyelesaian misalkan ini pemahamannya itu. Jadi nanti desa nggak bingung, nanyanya ke tetangga kan. Nah, tapi mereka memaklumi karena sumber daya juga lah. Di DPMPD juga sekarang kan terbatas. Nah, karena saya 7 tahun di DPMPD itu harus bisa menjadi pemikir dan pekerja. Nah, sama juga bapak-bapak ibu-ibu di desa. Kalau hanya pekerja saja, ya tunggu perintah kades lah. Ya kan? Harus berpikir dong. Berarti pikir kita bisa mengaplikasikan dalam bentuk di komputer. Kita suruh kerja ini kita buat. Belum dia disuruh udah kita kerjakan. Nah, jadi kalau saya dulu DPMPD itu berpikir dan bekerja. Nah, kalau berpikir saja, ya bisa. Harus kita kerjakan. Kalau gue berpikir saja nanti siapa yang buat? Nah, oke. Kemudian ini secara alokasi penganggaran ini kayaknya ini umum ya. Oh, dia ada di APBD Provinsi Riau tahun 2023, kemudian ditetapkan dengan keputusan gubernur. Saya udah punya lah keputusan gubernur nomor 877 garing 5 Romoy garing 2023 tahun 2023 udah ada lah ya. Ah. Oke. Kemudian next selanjutnya udah kalau pakai PowerPoint-nya kayak ini ya lama ya. Alokasi yang ini, alokasinya nih. Kita masuk kategori mana nih? Saya memang nggak dapat datanya karena yang punya DPMPD dan DPMD provinsi. Desa di Kecamatan Tambusu Utara masuk alokasi yang ini nggak? Alokasi wajib ini nggak? Yang 132 juta ini. Berapa sih yang diterima? Bantuan keuangan khusus provinsinya? 189. Berarti ini kan wajib nih ke seluruh desa ya, yang 133 juta. Kalau yang di bawahnya itu untuk alokasi wajib penyertaan modal, ada nggak desa kita yang dapat nih? Nggak ada ya? Berarti yang selanjutnya kayak yang pilihan kali ya. Dia banyak nih Pak Camat. Ruang-ruang BKK ini saya bingung. Waduh, ini tapi kayaknya udah ditetapkan provinsi ya kan? Langsung 189 juta. Kemudian yang pilihan ini desa dengan BUMDes tidak aktif dapat 5 juta sebanyak 23 desa. Ini ada nggak yang dapat? Udah dikompilasi semua dengan 189 juta itu? Udah ya? Udah. Oke. Berarti ini udah paham lah, udah pembagian ini udah tahu lah. Kami dapat berapa kok dapat 189 itu kategorinya pun udah tahu Pak ya. Udah. Yang sebelah sini desa ini Bapak ini tahu ya, ini Tanjung Medan nih. Kalau yang lain tuh udah tahu. Oke. Ini ada lagi yang ini 40 juta untuk 628 desa. Ini ada 290 desa untuk 45 juta untuk 290 desa. Ada 57 juta untuk 253 desa. Jadi kayaknya dibagi-bagi berdasarkan apa ya, klasifikasi desanya kayak desa mandiri, desa maju, desa berkembang. Nah itu kayaknya saya pelajari tadi malam seperti itu. Nah, kami terus terang kalau yang ngikutin ini kami nggak ngikut karena yang ikut ini inspektorat provinsi dengan PMD provinsi. Kalau inspektorat kabupaten enggak. Oke lanjut. Ini penggunaan nih. Ini kita ke penggunaan BKK. Kalau berdasarkan pasal 5 ayat 1 Pergub 10 2020 nih ada dua dia. Percepatan pengembangan ekonomi desa dan penguatan penyelenggaraan pemerintah desa. Kayaknya udah inilah Pak ya, udah apa nih kayaknya, udah tahu lah ini. Mulai paham. Nggak mungkin nggak ini. Karena di apa? Kalau nggak salah BKK ini sistemnya pakai sistem SKS juga nih. Sistem kebut semalam ya. Iya, tahu saya itu. Ya kan kalau nggak ya biasalah kan. Saya dulu waktu di DPMPD ketika yang cari 500 juta itu gue juga pakai SKS juga. Sistem kebut semalam. Datang suratnya sore diserahkan ke kita, sebarkan ke kecamatan. 3 hari kemudian wajib disampaikan ke Pekanbaru. Kalau nggak cair. Ya biasalah. Masih begitu polanya.
Nah, untuk pengembangan ekonomi. Nah, ini dia. Memang ada diprioritaskan untuk BUMDes ya? Ada ya? Kalau udah terkait dengan BUMDes ini, tapi saya yakin BUMDes di Tambus Utara sehat semua. Ada nggak kira-kira yang sakit BUMDesnya? Hah? Udah sembuh? Nggak, baru hari kemarin saya baru menyelesaikan persoalan BUMDes. Hari kemarin sore sampai jam 5 baru menyelesaikan persoalan BUMDes. Yang BUMDesnya itu sudah sakit. Mau minta diaudit. Cuma kalau diaudit, ini nanti tolonglah bagi desa-desa yang BUMDesnya mangkrak, bermasalah, tolonglah diselesaikan. Jangan nanti sempat dilaporkan ke APH, dilaporkan ke polisi atau jaksa ya. Polisi atau jaksa, APH itu kan itu, polisi, jaksa, dan KPK kan. Kalau KPK kan mungkin jauh kan, tapi kalau kita polisi, jaksa ya, itu APH. Nanti repot kan. Kami kemarin baru sore kemarin menyelesaikan persoalan BUMDes. Salah satu BUMDes di Rokan Hulu yang bermasalah. Di satu pihak minta diaudit, tapi kita persoalannya lihat dulu. Kalau nanti udah diaudit kan susah. Rasanya kalau BUMDes 11 BUMDes di Tambus Utara belum ada ya yang itu ya. Belum ya. Saya kemarin ada dapat laporan juga sih BUMDes di sini, tapi ya kita minta selesaikan dulu di tingkat desa. Jangan sampai nanti udah sampai dengan kami kan payah dia. Nah, kalau BUMDesnya Bangun Jaya udah bagus ya. Kemarin katanya masih ini ya, jalan di tempat ya. Udah bagus ya. Udah ya. Ada BUMDes di Rawamakmur itu omsetnya luar biasa loh. Gaji direkturnya lebih daripada penghasilan tetap Kades. Kalau yang direktur yang di Tambus Utara ini semua, ada nggak yang melebihi penghasilan tetap Kades? Gaji direkturnya? Ada. Gaji Kades 3 juta tambah tunjangan 4,5 juta. Ada Pak. Hah? Kami itu Berarti udah bagus tuh. Bagus. Oh gitu. Oke. Yang ini dia yang apa nih? Yang untuk tadi yang nomor 2, yang pengembangan ini. Tadi kok nggak jalan sih? Ini yang pelatihan kewawasan pemuda. Ada nggak dianggarkan nih? Ada Pak? Ada. Terkait dengan ini saya yakin nanti paling apa itu di SPJ ya? SPJ ya? SPJ ya? Kalau Bapak ikuti, saya buka ini. Yang hilang sih. Yang ini ada nggak punya Bapak nih? Udah punya kan? Yang ini ada. Sebenarnya kan di sini kan sudah ditunjuk ajar dengan baik nih. Udah. Kita buka ya. Itu saya bilang makanya ini bagus, DPMPD sebenarnya yang lebih apa nih. Tapi nggak apa-apa lah. Nanti kita sampaikan. Ini dia yang pemuda ya. Yang nih pemuda maksimal 8 juta ya. Oh ini karena program PDF Pak, makanya nggak ini ya. 8 juta, maksimal 8 juta. Sasaran pemanfaatnya pemuda. Nah ini di sini Bapak ikuti aja yang di sini. Dokumen pertanggungjawaban yang diminta. Kalau ini diikuti, saya rasa nggak ada masalah. Nih. Kan ada di sini nih. Foto dokumentasi kegiatannya, bukti dan nota administrasi kegiatannya, pembayaran, makan minum, sewa tempat. Saya baca ini semua, tidak ada dia membuat pengecualian berarti berlaku pajak. Kalau sewa, kena pajak. Kalau makan minumnya, kena pajak. Kalau belanjanya, barang jasa di atas 2 juta, kena pajak. Itu. Kalau Bapak ikuti ini semua, saya yakin tidak ada persoalan. Kenapa?
Kalaupun diaudit sama inspektorat provinsi, kemarin kan sudah datang tuh inspektorat provinsi itu, tapi nggak sampai ke Tembus Utara. Ini yang menjadi pedoman mereka. Karena ini apa? Ini diatur di Pergub. Ada, kalau Bapak baca peraturan gubernurnya itu, ini dia petunjuk teknisnya ini. Nih. Nah, sekarang udah dibaca nggak ini? Hah? Bapak sendiri aja yang jawab, yang lain nggak jawab, berarti nggak baca. Nah, sekali, karena kalau sekali aja itu yang susah, nggak dipahami. Contoh ini, surat keputusan kepala desa tentang susunan panitia pelaksana workshop yang melibatkan lembaga kemasyarakatan desa yang bergerak di kepemudaan sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 18. Ah, Perdes nomor 18 turunannya aja nggak dibuat. Ya kan? Ngapain Bapak mau ngacu ke sini? Saya tanya, berapa desa yang sudah bikin perdes kelembagaan desa? Yang sudah mana, yang belum mana? 11 desa Tembus Utara. Belum kan? Nah, ini mulai-mulai ke intinya kita nih. Masuk barang nih. Ah. Kalau kita tetap dasar hukum, berarti kan mengacu kepada Permendagri 18 2018 tentang kelembagaan desa. Perdes kelembagaan desa aja nggak dibuat. Ah. Perdes kelembagaan desa aja nggak dibuat. Ah. Ah. Baru satu desa mana? Udah. Desa yang lain? Mahato urung. Ah, belum. Ya, jujur itu adalah hebat. Slogannya KPK, Pak ya. Jadi PR kita, perdes kelembagaan itu harus kita buat. Perdes apa? Di kelembagaan itu apa aja? PKK, Ibu Kades, Posyandu, RT RW, LPMD, Karang Taruna. Apalagi yang kita sepakati di desa itu kayaknya remaja masjid itu kita masukkan kelembagaan kan bisa. Coba bikin perdesnya aja. Nah, ini kita masih kurang. Walaupun Pergub turunan daripada Permendagri 18 ini belum dibuat oleh teman-teman di DPMPD sebagai OPD pembina desa. Tapi kalau kita baca Permendagri 18 itu ada klausul di situ bahwa lembaga kemasyarakatan desa ditetapkan dengan perdes. Kita ambil itu. Nah, klausulnya. Kalau kita baca ada. Makanya bikin, Pak. Kadang-kadang kita di desa ini bikin perdes itu, bikin produk hukum tuh hanya 4. Gak usah sosok jago BPD sama kadesnya, bikin 4 itu, saya udah bikin semua, Pak. Apa perdes yang 4 tuh? Perdes RKP, perdes APBDes, perdes perubahan APBDes, perdes pertahunan APBDes. Nah, kalau ada pemekaran dusun, kamu merujuk kemana, Pak? Ah, kami buat-buat aja. Nah, kalau enggak pinjam punya tetangga, kan itu. Jadi mulai ke depan Tembus Utara, karena koordinasi kayak kita gini kan enak nih kan, BKAD-nya sudah ada. Nah, ini sudah ada pelatihan-pelatihan ke ini. Ayo kita susun produk hukumnya. Anggarkan di 2024 nanti penyusunan produk hukum. Belum lagi nanti arahan dari KPK bikin perdes gratifikasi. Nah, kalau kita menggalakkan desa anti korupsi, ada perdes gratifikasi. Nah, banyak dia. Ini baru satu. Perdes kelembagaan aja nggak dibuat. Paling nanti kalau disuruh kewenangan, itu pun karena Pak Bambang Tekno dan kawan-kawan dulu yang nyasarnya bikin perdes, bikin perdes, bikin perdes. Nah, saya ingat betul tuh, karena Pak Bambang Tekno itu salah satu TA yang sering koordinasi dengan saya terkait dengan penyusunan produk hukum di desa. Nah, maka dibuatlah masing-masing desa itu ada nyusun perdes kewenangan desa. Nah, kenapa itu dibuat? Supaya tahu nanti dalam membangun ini kewenangan siapa. Nah, ini kalau saya ngomong kemana-mana jadi tadi masalah pemuda tadi ya. Oke. Oke, berarti perdes kelembagaan ya. Nah, nanti ini kan ada nih. Kemudian BKAD itu bikin peraturan bersama kepala desa. Saya yakin baru satu tuh dibuat tuh, perdes peraturan bersama kepala desa sekecamatan Tembus Utara. Kalau nggak salah baru satu ya. Nanti boleh kok ditambah lagi terkait dengan apa, tetap kerjasama terkait dengan apa, semua nanti
Jadi jangan nanya, kan nggak ada arahan dari DPMPD, nggak ada arahan dari Pak Bupati melalui DPMPD. Ya nunggu arahan. Kan boleh kita nyusun produk hukum sendiri. Produk hukum desa itu kan ada 3 ya, Perdes, Perkades, keputusan kepala desa. Jadi nanti ini kalau kegiatan seperti ini, pelatihan keurusan pemuda dan pemudi. Kalau nggak salah kan di sini di petunjuk ini boleh desa itu sendiri buat, boleh dengan BKAD. Tapi kalau desa sendiri hanya dengan 8 juta biayanya, makan aja udah hampir 4 juta. Kalau pemudanya ambillah 30 atau 40 pemuda. Ini kalau rencana di Tambusa Utara kemana arah kewirausahaannya ini? Rantau Sakti kemana arahnya? Belum. Biasanya musyawarah dulu Pak dengan BKAD. Iya, kemana biasanya? Apakah mau dilaksanakan masing-masing di desa? Oh gitu. BKAD? Oh gitu. Keputusan itu Pak. Oh belum ya? Tapi udah 2 bulan lagi. Begini Pak, kalau kita kegiatan di BKAD, kayak kita pelaporan Pak, SPJ kan bayar. Nanti kalau SPJ-nya? Ada temuan desa lagi Pak. Oh pernah temuan? Kemarin ngaco. Makanya ada kawannya Pak. Maka mudah-mudahan SPJ. SPJ apa? Ya katakanlah ini kegiatan inilah ya kan. Nih kegiatan ini yang kewirausahaan pemuda inilah misalkan ya. Kalau kita ikuti petunjuk ini, ini kan ada nih dokumen pertanggungjawaban nih. Kadang-kadang kenapa menjadi temuan di teman-teman auditor? Kalau auditor kadang kwitansinya aja, bonfakturnya nggak ada. Bonfakturnya nggak ada bonfakturnya, nggak ada buktinya, hanya kwitansinya aja. Itu. Mestinya tidak. Kalau ada dia, sekarang kan gini, teknisnya ini seperti apa dibuat? Bukti dan nota administrasi kegiatan, pembayaran makan minum, sewa tempat, ATK, seminar kit, sertifikat dan belanja lain sesuai dengan kebutuhan kegiatan. Ini nggak bisa kwitansi aja dong. Kalau sertifikat mana tanda terima sertifikatnya? Ya kan? Kemudian kalau ATK mana beli ATK-nya? Cuma kadang-kadang bendahara desa begitu sudah dikasih duit itu ke BKAD, udah kwitansinya aja tanda tangan sama ketua BKAD atau bendahara BKAD-nya. Kalau bendahara saya nggak usah saya salahkan Pak. Kali-kali minta kwitansinya kasih. Udah nanti dengan BKAD dibuat jadi catatan. BKAD kan kepala desa juga kalau ketuanya kan, ya kan? Bukan orang lain kan, bukan orang anggotanya Pak Camat. Ya nggak bisa. Itu masuk dia ke dalam bukti yang lengkap, belum lengkap. Kita tidak bisa yakini pengeluaran tersebut kalau tidak ada buktinya, kan gitu. Oke. Jadi nanti teknis aja. Ini kurasa teknis musyawarahnya aja. Kalau dia dibuat dengan ya mungkin, makanya nanti kalau musyawarah BKAD itu kita nggak bisa nanti perwakilan-perwakilan yang memang betul bisa ngambil keputusan. Kalau Pak Sekdes ya Pak Sekdesnya, kan? Itu. Kemudian foto kegiatannya. Ini kalau laporannya itu didukung dengan bukti, saya yakin dan percaya teman-teman auditor itu walaupun punya judgement sendiri, pasti bisa mengakuinya. Ini kan yang kesal kita kadang-kadang kwitansi desa aja, kwitansi desa, tanda tangan, bukti yang lain nggak ada. Itu. Kalau kami terkait kayak inilah sekarang ini lagi review RKA. Kalau bikin dia misalkan beli ini 10 juta tanpa dia rinci, kami bikin temuan kok. Misalkan dia beli ini sebuah nggak ada di standar, udah temuan, nggak dirinci, apa aja mau dibeli, kita bikin temuan kok. Jadi apa salah sih kita rinci? Kan kalau kegiatan kayak kegiatan kayak gini kan paling makan minum, beli ATK-nya kan, nggak ada yang susah-susah di situ, nggak ada yang minta SPJ. Ya nggak apa-apa. Oke. Ini yang pembicaranya nih. Ya.
Oke. Lanjut santai aja Pak. Ini kita nggak ada nih. Kemudian pelatihan penasihat dan pengawas BUMDes. Nah, ini nanti penasehat pun dilatih, pengawas BUMDes pun dilatih. Tapi BUMDesnya sakit. Oke, tapi nggak apa-apa. Ini perlu kita apa? Jangan hanya asal melakukan kegiatan. Kita harus ada outputnya. Kita harus ada outcome-nya. Saya juga berharap begini. Kita sudah ada, saya nggak salah di sini ada berapa kemarin pelatihan BPD ya. Tapi saya tunggu di inspektorat ada nggak yang nyampaikan laporan kinerja BPD. Mudah-mudahan udah 2 tahun yang lalu pelatihannya nggak ada juga. Nah, tapi mudah-mudahan nanti dengan Perda BPD yang baru, kurasa nanti lebih tegas lagi, ada dia kinerja. Kemudian kita juga ini setelah kegiatan ini, ya harapannya SPJ BKK Tambusa Utara, kalau nggak salah kan berakhir Maret depan ya. Kita nggak ada yang ketinggalan, kita nggak ada yang terlambat. Nah, kan itu kan harapan kita. Kalau kita berbicara tadi manajemen risk adalah pertanggungjawaban risikonya ya, pertanggungjawaban bantuan keuangan provinsi untuk desa di Kecamatan Tambusa Utara terlambat, kan? Terlambat. Untuk supaya jangan terlambat, maka dibuatlah namanya RTP. Apa itu RTP? Rencana Tindak Pengendalian. Dengan RTP itu kita berharap SPJ-nya itu nggak terlambat, SPJ itu nggak bermasalah kan, makanya kita buat pelatihan seperti ini. Itu bagian daripada rencana tindak pengendalian. Nah, sama aja misalkan risikonya, terlambatnya pasokan beras dari Pasir Pengarahan misalkan ke Tambusa Utara atau dari Sumatera Utara ke Tambusa Utara kalau belinya sana. Nah, supaya jangan terlambat, tentu kan transportasinya harus diperbaiki, kendaraannya harus diperbaiki. Nah, gimana caranya? Misalkan kendaraannya servis dulu, atau apa namanya, perbaiki mesin apa namanya, tune up ya apa dah, nggak tahu betul. Nah, tune up kan, nah gitu supaya kencang cepat kan, gitu. Jadi itu bagian dari itu kan. Nah ini, nah, kemudian ini lagi penyertaan modal. Ini kami kasih tahu lah titik kritisnya. Pernyataan modal ini kita nggak bisa. Kami kan nggak bisa, kami bukan posisi, inspektorat itu bukan posisi mengatakan boleh atau tidak ya. Kalau aturannya semua itu boleh. Cuma kalau adalah penyertaan modal ke BUMDes, tolonglah dibuat rencana bisnisnya yang matang. Nah, ketika kita sertakan modal ke BUMDes 50 juta dengan unit usaha, katakanlah unit usahanya apa ya? Warung kopi. Kepada pengelola BUMDes itu tanyakan, tahun berapa kita baru BEP? Ini sering kami temui masalah loh ketika penyertaan modal. Nggak dibikin analisisnya. 1 tahun setelah dilakukan, tutup. Kenapa? Nggak untung Pak. Loh, analisisnya kemarin kemana? Mana analisisnya? Nggak pakai analisis Pak. Pokoknya teman sana bikin, kami bikin juga. Itu kan yang terjadi kan di BUMDes-BUMDes kita. Ya kan? Nah, tolong nanti kalau pernyataan BUMDes ini, baik itu BUMDes bersama, kita tengok dulu analisis usahanya apa. Kita pastikan kepada pengurus itu pada titik kapan dia tidak untung, tidak rugi. Artinya modalnya udah balik. Kita nggak pernah memperkirakan bisnis seperti itu. Pada titik kapan saya untung dan saya tidak apa maksudnya BEP, break even point. Nah, dalam ekonomi itu namanya BEP. Ah, tidak untung tidak rugi. Nggak pernah kok. Pokoknya kalau Desa Rantau Sakti bikin usaha ini, kita bikin lagi. Mau berhasil mau itu urusan nanti. Kan pasti seperti itu. Akhirnya BUMDesnya juga disupport pun dana dari penyertaan modal. Loh, ini kan pemerintah kan nyupportnya ke BUMDes nih supaya usaha ekonomi desa itu berjalan. Tapi karena tidak dianalisis dengan analisis usaha, nggak ini. Pak, kalau kita tanya direktur-direktur perusahaan itu yang bermain di bursa saham itu, ketika dia mau beli saham, katakan dia beli saham BRI, itu dia bayar analisis keuangan untuk melihat, menganalisis laporan keuangannya. Sehat nggak perusahaan itu ketika saya beli sahamnya? Ah,
Mulai diteliti tuh. Oh, jangan Pak. Kalau kata analisis, jangan Pak, jangan beli. Itu cadangan modalnya nggak akan tahan 3 tahun lagi kolap tuh. Kata analisis ini nggak akan beli. Percuma dong dia bayar analisis untuk analisis. Katakan nanti sahamnya apalagi yang ngetren-ngetren sekarang. Itu investor itu bayar analisis untuk analisis supaya dia beli. Kadang-kadang kan ada juga yang ngotot, dia nggak peduli, dia udahlah saya mau beli, ya udah kan, kolap. Kayak dulu kan orang beli saham Garuda. 3 tahun kemudian Garuda pun kolap. Karena laporan keuangannya begitu, keuntungannya ini bagi sahamnya gini kan. Padahal rupanya ada manipulasi di situ. Tapi oleh analisis kadang orang beli juga karena ngototnya seorang gitu. Tapi dia nggak mengikuti kata analisis. Sekarang terkait dengan penyertaan modal ke BUMDes, itu persoalannya tidak dibuat analisisnya. Ada satu desa yang bikin usaha jamur tiram. Siapa yang mau beli jamur tiram di Rokan Hulu nih? Berapa orang? Berapa kakak? Peminat jamur tiram itu berapa? Ada nggak datanya? Nggak punya, penting pikir ada, aku tengok di Jawa Pak, orang tuh berhasil. Ya kita bikin pula lah jamur tiram di sini kan. Tahu-tahu di sini panasnya minta ampun, ya kan? Kemudian bikin usaha bibit lele, apa lele ya? Lele ya. Sekarang kan lagi tren kan ketahanan pangan lele ya. Bikin. Pas sudah umurnya siap 4 ekor sekilo, yang beli cuma 30 kilo. Ini kapasitas 1 ton. Akhirnya jadi monster lah lele itu. Untung nggak makan warganya kan. Nah itu kenapa dia tidak lakukan analisis pangsa pasarnya gimana, yang peminatnya berapa. Dia nggak punya data. Orang yang suka nanti warung ini gini-gini loh, analisisnya kita nanti ketika pengembangan biakan sekian kita sudah untung, kita sudah BEP, tidak untung tidak rugi. Nanti kalau kita makan berarti untung aja, nggak pernah seperti itu. Itu ya. Nanti baik itu ke BUMDes bersama maupun ke BUMDes di desa penyertaan modalnya, tolonglah analisis bisnisnya itu dibuat. Jangan hanya kesepakatan 3 pihak, pengurus BUMDes, Kades, ketua BPD, selesai barang tuh. Kasih uangnya dari BUMDes balik lagi ke Kades. Ya kan? Kejadian kok kayak gitu. Kenapa Bapak tahu? Ya kami tahu lah. Kami orang inspektorat. Tahu kami tuh. Duitnya dari Kades ke direktur BUMDes balik lagi ke Kades. Tapi nggak semua. Ya kan? Nggak semua. Tinggallah entah berapa lagi ya. Ya mungkin Bapak tahu lah. Ya kan? Apa mau dibikin usaha kayak gitu udah sunat 30%. Itu. Oke. Ini yang untuk penyertaan modal ke BUMDes bersamanya ada. Itu daripada uangnya di luar desa, makanya diputar ke. Oh gitu. Ada nggak yang ini untuk penyertaan modal ke BUMDes nih? Ada. Ya berapa? Belum. Iya itu dulu analisisnya untuk apa? Minta juga ke pengelola BUMDes bersama itu supaya jangan hanya ya tinggal setor aja duitnya, kan kita nggak ada manfaatnya. Padahal potensi usaha di Riau ini di kita ini Tambusa Utara ini paling banyak, ya kan? Paling banyak. Nggak usah ngikuti tren-tren ya, nanti orang di sana ngikuti ini kita bikin tanpa analisis. Yang paling pertama itu kan sama kayak kita nih buka usaha di toko, sewa toko 10 juta, itu harus Bapak bagi 10 juta bagi 12 kan, kemudian atau 10 juta bagi 365 hari. Mau laku jualan atau tidak, kamu harus mengumpulkan sekian rupiah untuk bayar sewa tokomu. Itu bisnis itu. Pada ketika hari ke 265, kita nggak mikirkan bayar sewa toko lagi. Pasti begitu kan? Kalau saya teorinya saya pelajari kayak gitu. Kadang-kadang prakteknya yang susah. Ya kan kita kalau di ekonomi kan belajar juga ya. Oke. Baik, yang penyertaan modal BUMDes bersama, oke, kalau diwujudkan juga karena diperintahkan di bantuan keuangan khusus ini ya, tolonglah analisisnya. Kemudian pembangunan rehab prasarana percepatan pengembangan ekonomi desa. Ini kemana arahnya nih kalau apa?
rencananya untuk BKK 2023 nih? Pengembangan berapa nih nilainya nih? Berapa juta? Berapa juta? Ada di sini kan? Ada kan? Kalau ini kemarin kan ini ya 45 kalau penyertaan BUMDes bersama ya. Ah. Pilihan, Pak. Pilihan ya, ya. Boleh ya, boleh enggak ya. Kemudian ini BUMDes bersama juga ini ya. Ini udah ada kayaknya nih. Bukan punya kita nggak ada nih ya. Udah ada kayaknya. Terus ini. Ah nih, ini pilihan juga ya. Ah, oke, ya kalau cukup duitnya, kalau nggak cukup kan ya. Ah, oke. Nggak cukup ya? Ya, ini cukup-cukup kan lah. Oke, kita lanjut. Ini baru jam 11.33. Cepat kali laparnya Padli. Aman lah. Nah, nanti kita minta goreng apa lele itu ke Batang Kubu kan banyak sana. Nasinya udah datang? Oke. Yang kedua tadi penguatan penyelenggaraan PMDes, perjalanan dinas. Nah, ini juga banyak sering jadi temuan. Nah, Pak Kades minta ke bendahara, perjanjian suku Pekanbaru dulu. SPT-nya ndak ada, SPPD-nya ndak ada, kwitansinya ndak ada, laporan perjanjian nggak ada. Nah, temuan lah. Ada Bapak tadi yang ah, itu. Nah, ke depan kalau perjalanan dinas tolonglah SPT-nya, SPPD-nya, laporan perjalanan dinasnya, kemudian kwitansinya. Nah, kemudian bantuan operasional dan pelaporan. Ini anggarannya laporannya nggak selesai. Nah, itu yang sering. Laporannya nggak ada, uangnya udah dicairkan. Kemudian insentif guru tahfiz Al-Quran di desa. Ini wajib nggak ya? Wajib ya? Nah, itu udah semua kita desa di Tambusa Utara ini udah punya ini ya, tahfiz Quran nih. Udah dibikin pakai dasar hukum nggak, Perdes atau Perkades? Hah? Lalu apa dasarnya? SK. SK itu kan cuma sebentar, nggak ini dia. SK. SK ini, oh tahfiznya tuh. SK-nya aja. Pembentukan tahfiznya apa dasarnya? Pesantren. Yayasan aja. Ah, yayasan nggak punya desa dong. Jadi kalau dia punya yayasan, kita kan hanya bisa bantu gajinya aja ya. Gaji guru tahfiznya aja ya. Gaji. Operasional tahfiznya siapa? Enggak ya? Oh gitu ya. Masih gajinya aja. Operasional enggak ya? Beli ATK-nya, beli bukunya, beli apanya enggak ya? Berarti yayasan itu. Gaji gurunya aja kalau nggak salah kan. Tapi tidak diserahkan ke yayasan gedungnya ya Pak kan? Ah. Gedung punya siapa? Desa. Punya yayasan, nggak punya desa. Pendidikan kalau diserahkan ke apa? Ah, itu hilang lah asetnya tuh. Nah, ini aset desa. Ah. Yayasan punya desa. Gedung punya desa. Ah, gimana itu tahfiz tuh? Dasar hukumnya itu. Saya nggak ini ya, saya programnya saya dukung. Tapi dasar-dasar hukumnya supaya nanti kita enak ya loh apanya, kita membayarnya apanya itu ada nggak dibikin dasar hukumnya Perdes, Perkades, proses, proses. Itu kan nanti kerjanya BKAD lah, bikin produk hukumnya. Iya. Nah, kalau dia punya yayasan kita nggak bisa ini dia leluasa kan, karena jelas kok di akta notarisnya yayasan itu pendiri siapa, pembina siapa, pengurus siapa kan jelas tuh. Nah, nggak ada itu kaitannya dengan desa kan. Kalau mungkin bisa kita bantu ya mungkin ya gaji gurunya lah ya. Nah, guru. Oke. Kemudian bantuan operasional posyandu. Ini nggak tumpang tindih nggak dengan dana desa nih? Enggak. Kalau dia sudah dibantu dari dana desa, dibantu lagi dari BKK. Ya. Hah? Kalau di BKK kegiatannya. Kalau dari dana desa?
Honornya. Oh gitu ya, jangan dicampur aduk ya. Nah, kemudian yang ke berapa nih? Yang poin E. Oh, dukungan penanganan stunting. Ini gimana kegiatannya nih? Hah? Desa mengadakan apa ya? Stunting. Nah, ini stunting ini sekarang Pak lagi diaudit Rokan Hulu nih. Lagi diaudit sama BPK. Hari ini juga lagi diaudit sama, bukan diaudit sih, tadi monitoring sama BPKP. Kalau BPK kemarin terkait perintahnya Pak Presiden itu ya, stunting yang katanya 10 miliar, kegiatannya cuma 2 miliar, yang 8 miliarnya jalan sini, rapat sini, apa sini, ya gitu. Nah, ini sekarang lagi di apa sama BPKP. Hari ini orang tuh masih di sini. Tadi mau ke arah Ujung Batu mereka, ada tim BPKP di sini yang monitoring terkait dengan stunting. Ya kita bukan tidak dukung ya, dukung sekarang kegiatan stunting ini. Cuma harapan kita makin tahun, makin 2023 stuntingnya kurang, 2024 kurang. Nah, ini sekarang lagi disorot juga sama orang Polres. Maka tolong terkait dengan stunting jangan asal buat SPJ-nya. Bantuan ibu hamil 80 orang, kasih 6 orang, jangan. Ya. Bantuan ibu hamil katanya di stunting 80 orang. Lupa yang 6 orang ibu hamil. Banyak kali orang hamil di desa Bapak kan gitu. Nah, tolong jangan asal buat SPJ-nya terkait dengan stunting. Orang Polres itu juga sekarang lagi sorot nih. Cuma mereka belum mau. Karena mungkin ada ini ya, ada apa ya? Kemarin ada orang tipikor Polres tuh ketika expose dengan kami, dia bilang, stunting tuh kayak mana Pak? Kok banyak kali kasusnya katanya. Nah, apa kasusnya? Ya ini. Ya kami juga tahu sebenarnya Pak. Cuma stunting ini kan kayaknya program nasional kan. Nah, sekarang kan lagi keinginannya apa? Oh, Presiden stunting tuh ini. Tapi tolonglah SPJ-nya ya. Tolong SPJ-nya jangan hanya dibuat-buat. Tolong SPJ-nya memang betul-betul, kalau memang bantuan kepada ibu hamil, kalau dia 10 ibu hamilnya ya memang betul 10. Jangan ibu hamilnya 10, rupanya yang dibantu 20. Nah, yang 20 lagi yang 10 lagi kemana? Nah, ini kejadian loh. Karena kami temui itu kayak gitu. Ada di sini di laporan stunting itu untuk ibu hamil, untuk ibu hamil katanya kan. Apa ya cek lah. Tapi ibu hamil kok banyak kali. Nah, kita ditengok daftar hadir cuma 6-8 orang. SPJ-nya 20 orang. Nah, tolong nanti di desa-desa yang menganggarkan stunting ini, karena kita sudah terikat dengan aturan, memang betul-betul kayak orang yang betul-betul. Jangan coba dimanipulasi dengan menambah apa semua, jangan. Itu akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Ketika ini menjadi apa sekarang istilahnya viral nanti kan, kita kan ini ya. Oke. Saya ditelepon BPK tentang stunting. Nah, itu dia Pak. Sekarang memang BPK lagi di kita, Pak. Dia nanya tentang kegiatan orang BKKBN. Kita ini Pak, stunting nomor 2 di Riau paling banyak. 1 Rohil. Kita nomor 2. Jadi memang patut kita ya. Kalau nanti sama-sama kita. Saya berulang 2 hari Pak saya ditelepon Pak. Ya. Jadi saya terangkan apa yang dilaksanakan oleh penelitian. Tentu kita bisa ngisi Pak ya. Iya. Itu hati-hati kita. Kita memang tidak masuk fokus Pak, minta izin Pak ya. Iya. Nusa Barat kita masuk fokus, tetapi harus terdata. Kita tahu kita mana gizi buruk, mana yang stunting. Kalau saya mengharapkan Pak dibikin petanya. Ya Pak ya. Dia sudah turun Pak, orang dari pusat Pak. Ya. Pergi ke Terganda, dia tidak yakin penduduk sini kan belum banyak. Belum banyak. Iya. Pergi ke Terganda ke masyarakat, alhamdulillah tidak ada yang tadi. Ya. Kita gizi buruk. Jadi di desa minta maaf saya nih Pak ya. Tolong buat petanya yang gizi buruk, yang ibu hamil, bantu. Karena nanti datang tim seperti Bapak itu tadi, memang ditengok di rumah Pak. Gadu hamil. Orang dan iya. nah gitu ya.
Semua dikupas nanti. Aturan stunting ditengok, semua terbuka, Pak. Ya. Oke? Kami minta maaf. Oke, nggak apa-apa, Pak. Jadi tolong kita garis bawahi ya, stunting ya. SPJ-nya jangan asal-asal dibuat. Kalau memang bantuannya kepada ibu hamil karena pencegahan ibu hamil, SK-kan nanti orang hamilnya berapa orang. Bikin dulu dasar hukum SK Kepala Desa tentang penerimaan penerima bantuan stunting untuk ibu hamil. Hamil mungkin semester pertama ya, 3 bulan pertama ya. Atau nanti kader posyandu lebih paham lah kan. Tapi SPJ-nya tolong jangan dibuat-buat. Tolong jangan di ini kan. Kemudian yang selanjutnya pelatihan Badan Permusyawaratan Desa. Ini tahun ini juga kan pelatihan BPD. Ya. Nah. Rencana fokusnya ke apa? Fokus pelatihan BPD-nya ke apa? Belum. Kalau saran saya ada 2. Kalau nggak ke produk hukum lah ya. Produk hukum, bagaimana menyusun produk hukum. Jangan hanya monoton saja nerima dari desa produk hukum. Tolonglah diinventaris, dibuat DIM-nya. Daftar inventaris masalahnya terkait dengan produk hukum yang belum, mana yang sudah, mana yang belum. Nah, kalau yang belum, kemudian kalau bisa setelah produk hukum ini yang masalah laporan kinerja, laporan pengawasan. Karena jelas kalau di Permendagri 22, apa itu Permendagri 73 2020 tentang pengawasan pengelola keuangan desa, itu BPD melakukan pengawasan terhadap pengelola keuangan desa dan dilaporkan kepada camat dan ditembuskan kepada APIP. 139 desa tahun kemarin kayak nggak ada yang nembuskan, nggak ada yang buat kayak. Saya nggak tahu juga kenapa. Mungkin karena nggak dipersyaratkan ya. Kalau persyaratkan kayak buat ya. Terus yang kedua, pembuatan peta potensi rawan bencana dan pembuatan jalan evakuasi bencana. Nah, ini juga nanti kalau dibuat jangan hanya asal dibuat, dibikin dasar hukumnya. Entah keputusan kepala desa atau kalau misalkan di Rantau Sakti, oke lah, Rantau Sakti kayaknya kalau terjadi apa ya kalau di sini ya, bencana apa kalau di sana ya, angin puting beliung ya, evakuasinya kemana, ada jalur peta-petanya, itu yang dimaksud tuh saya rasa. Terus ini sama kayaknya. Kemudian pengadaan fasilitas perpustakaan. Ini kan berarti nanti kan perpustakaan pojok bacaan. Ada yang sudah buat nggak di desa nih? Rantau Sakti udah buat nggak perpustakaan desa? Belum. Nah, udah, ini kan bisa kita buat nih, boleh. Ya mungkin sekarang kan hobi skater kan, jadi kita nggak bisa kan. Kalau baca memang susah. Perpustakaan itu sekarang ini adalah lebih daripada, padahal perpustakaan sudah melek teknologi kok. Secara online kan kita bisa baca sekarang nih di perpustakaan kan, bisa. Tapi kenapa ini juga dimunculkan di sini ya? Memang betul bagaimana membaca itu ya. Walaupun sekarang kalau kita ke kedai, laptopnya kayak HP-nya kan apa kayak gini kan, nggak kayak gini ya, gini. Berarti ini udah apa itu, udah bunyi-bunyi lah ya yang jenggot itu ya. Oke. Kemudian ini yang pengadaan fasilitas ruang publik terbuka di desa. Nah, ini kayaknya 2023 ya. Ini ada juga rencana Pak ya? Udah. Nah, ruang publik terbuka di desa ya, ini bagus ya sebenarnya. Kemudian pembangunan rehab pos kamling dan pengadaan perlengkapan sis kamling. Ini harus dibuat lah. Apa, mati listrik? Oh, mati lampu? Hah? Oh, nggak apa-apa. Kemudian, selanjutnya pengadaan perlengkapan praktek dokter di desa. Ini juga pilihan kayaknya ya, nggak ini juga ya. Tapi nanti disesuaikanlah dengan kebutuhan desa. Oke. Apa memang mati? Oh, nggak apa-apa, ini bisa di. Nggak apa-apa. Dia nggak bisa langsung hidup dia. Pokoknya nanti apa yang diamanatkan oleh buku petunjuk ini atau pergub ini mohon dilengkapi dengan musyawarahnya, yang jangan hanya musyawarah-musyawarah, apalagi nanti daftar hadirnya ambil tahun kemarin. Ya Pak ya, ini kan banyak trik-trik kayak gitu. Aduh lah, kayak tahun kemarin aja lah daftar hadirnya. Tinggal rubah berita acara. Udah kan ini udah diatur sama pemerintah provinsi semua kan. Ngapain kita ini nggak bisa? Tolong dilengkapi semuanya, dokumen-dokumennya. Kita nggak tahu nanti ada orang lawan politiknya Pak Samsuar sakit hati sama Pak Samsuar
dilaporkan nanti kita ikut juga di apa, karena nerima bantuan provinsi kan. Kayak dulu kejadian di mana ya, di Jawa Timur nggak salah dulu, atau di Papua. Terus ini pembinaan dan pengawasan. Pembinaan secara umum tetap DPMPD provinsi atau PMD Disduk Capil provinsi. Kemudian pembinaan secara khusus ini dilakukan oleh kabupaten secara kolaboratif, artinya DPMPD kabupaten, kemudian Badan Kerjasama Antar Desa. Kalau kaitannya dengan kami, dengan inspektorat ini memang kami melakukan auditnya ini, pengawasan inspektorat secara ini, inspektorat provinsi dan Disduk Capil, kemudian inspektorat kabupaten yang di poin nomor 2 ini, inspektorat daerah, pengawasan formal. Ketika kami melakukan audit terhadap pelaksanaan APBD, maka include dia mengawasi BKK juga. Makanya mohon SPJ-nya jangan jangan dibuat ya asal-asal aja, jangan. Harapan saya Tambusa Utara, bagusnya Pak Camat bikin monitoringnya nanti ini. Jangan sempat tanggal berakhirnya batas waktu itu SPJ-nya sudah selesai semua. Karena saya lihat banyak kali laporannya. Saya bingung, duitnya cuma nggak sampai 200 juta, tapi laporannya banyak kali. Saya lihat, waduh ini beli kertas 2 rim kayaknya. Oke. Kemudian Pak Camat melakukan pengawasan perencanaan dan pelaksanaan BKK kepada desa masing-masing ya. Mungkin seperti yang dilakukan oleh Pak Camat ini. Nanti berkala dia. Sekarang BKK-nya udah cair belum? Udah cair? Udah? Kirain belum. Kan biasanya kan Desember cairnya kan? Udah cair ya, berarti sudah dilaksanakan ya sebagian ya. Sebagian udah ya. Kemudian pelaporan. Nah, ini yang pelaporan nih. Kalau Bapak buka ini, mulai dari form ini, tolong nanti teliti sekali bendahara desanya, bendahara sebagai pelapornya itu. Mulai dari form yang ini, yang mana dia? Banyak kali formnya. Mulai dari sini, form A1. Ini. Ingat Pak kodenya, form A1. Kan A1 berarti ini permohonan pemeriksaan kelengkapan nih. Ini tujuan kepada Bupati, Kepala PMD, Rohul ya. Berarti Dinas DPMPD ya. Pak Mas Prasetyo ya. Ini kayaknya harus dibuat nih A1 nih. Ini kayaknya udah yang dibuat ini ya, A2. Permohonan penyaluran BKK. Berarti ini kan kayak Dinas PMD provinsi ya. Ini sebanyak-banyak syaratnya nih ya. Kemudian form. Ini kwitansinya juga dikasih tahu nih contohnya. Kwitansinya udah kan? Udah di print. Udah. Udah, berarti tinggal apa lagi? Bikinlah semua dengan ini. Setuju dibayar, ini redaksinya jangan diikuti aja. Kadang-kadang kalau Pak, susahnya itu. Kita diberi duit, tapi kita diiringi dengan juknisnya. Kita nggak bisa apa-apa, kita ikuti aja. Kriterianya ini. Nanti kalau ini kriteria senang aja, tidak sesuai dengan juknis yang dikeluarkan oleh DPMPD provinsi. Kemudian yang ini. Nih, surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Form A4. Oke. Ini. Ini sebanyak-banyaknya di sini saya ambil tadi dari sini kan. Waduh, ini bingung nih. Oke. Ini surat pernyataan lagi di format A5. Ini Pak Kades yang tanda tangan ya? Pak Kades ya. Pakai materai. Berapa materainya nih? Kalau nggak salah tadi ada berapa? 12, 15. Surat pernyataan lagi. Lengkap 5 kasih materai. Waduh. 5 kali sekian kali 12.000. Di sini kan beli materai 12.000 ya. Udah beli materai online aja lah. Kan bisa kan materai online? Enggak kan bisa di sini. Iya. Kayak nggak boleh pula sama orang tuh ya. Udah selesai. Oke.
Nah ini laporan ini lagi format A7. Nah, kalau nggak salah ini 100 berapa halaman ya, 120 halaman. Ini pertanggungjawabannya aja hampir separohnya. Ini udah halaman 66 ya, hampir separuh aja pertanggungjawaban. Nah ini, jadi mohon nanti, karena duitnya kan nggak cuma separuh, 186 ya, 189 ya. Berarti semua tembus utara sama, 189. Ada yang beda? Hah? Desa mana yang lebih? 189. Ada? Sama. Mekar Jaya berapa? 189. Tembus utara, Cok. Kurang ya? Aku kurang, tapi itulah dia SPJ-nya ini yang mau dibuat. Nah, kalau kami nanti datang pemeriksaan, kalau udah dibuat SPJ-nya sesuai dengan yang kolom yang apa tadi, yang apa itu diikuti, saya rasa nggak ada masalah. Cuma kan kalau kami yang kesalnya itu kan begitu kwitansinya aja, kwitansi desanya aja yang dikeluarin, tapi dukungannya itu nggak dibuat. Kalau dia amprah, buatlah amprahnya, tanda tangan pula lah amprahnya. Ini enggak. Kemudian bendahara tanda tangan, kades nggak tanda tangan SPJ-nya. Itu paling kesal kita tuh. Itu dokumennya dianggap nggak resmi. Kades tanda tangan, bendahara nggak tanda tangan. Kades tanda tangan, bendahara tanda tangan, sekdes tanda tangan, kadesnya nggak tanda tangan di dokumen SPJ-nya itu. Itu kenapa? Itu karena dibuat sistem SKS tadi, Pak. SPJ dibuat di bulan Januari atau SPJ dibuat ketika aba-aba pemeriksaan mau turun. Coba ke depan kita biasakan pertanggal 10 itu tutup kas lengkap dengan SPJ-nya. Kita nggak akan ada nih, nggak akan ada nanti apa namanya. Kemudian ini akan nanti apa ya? 2024 rencana kami akan mengadakan namanya Kas Opname Desa. Kalau hari ini selama ini kita baru melakukan Kas Opname terhadap OPD termasuk kecamatan, termasuk Pak Camat, bendaharanya itu kita lakukan Kas Opname. Nanti desa kami rencana nanti bulan November ini kan nyusun PKPT untuk 2024. Karena ketidakmampuan seluruh sumber daya yang ada di inspektorat untuk melakukan audit secara terus-menerus setiap tahun, maka nanti di awal kita lakukan namanya Kas Opname. Begitu di bulan Januari kita datang, kita lakukan Kas Opname, berita acara pemeriksaan kepada bendahara. Berapa duit di rekening? Berapa sisa kas per 31 Desember 2023? Berapa duit di awang-awang? Itu nanti ketahuan tuh. Kalau sudah duit di awang-awang, rekomendasi kembalikan ke rekening kas desa. Kalau kami ke OPD, itu begitu duit selisih antara pendapatan dengan belanja, setelah dilakukan apa namanya uang yang harus di-store NIHD ke kas daerah. Kalau ada selisih antara pendapatan dengan belanja, maka sudah balikkan lagi ke kas daerah. Kemarin kami baru lakukan kepada 29 OPD ditambah 16 kecamatan, tapi rencana kami di 2024 langsung juga dengan desa. Begitu Januari kami nanti di begitu Desember kami kasih surat edaran, desa harus membuat rekening korannya per kita lakukan Kas Opname. Jadi berapa duit yang ada di rekening, berapa duit yang ada berdasarkan BKU per 31 Desember, berapa duit yang ada di awang-awang. Nah, itu kan nanti ketahuan tuh, pendapatan berapa, belanja berapa, silpanya berapa. Silpa itu harus berada di rekening kas daerah, desa. Tidak bisa di rekening kantongnya bendahara dan rekening kantongnya kepala desa. Nanti di perjalanan kalau nanti resiko desa itu tinggi, kita akan lakukan audit. Kita sekarang kan berbasis resiko. Kalau resikonya tinggi, resikonya kalau Bapak buka Siskuides itu ada di situ semua. Ada 12 resiko non keuangan. Resiko bisa nggak saya buka sini ya? Coba. Tapi nanti kosong kan di akhir tahun kan? nah itu. Oke.
Nah itu, ini kan udah ini nanti kita kan apa juga terkait dengan BKK ini nanti juga ada juga sih sebenarnya. Oke. Nantilah saya bukakan itu apa yang menjadi risikonya nanti ya. Kita kan belum jam 11. Ah, belum lagi. Sabar apa? Pak Ucok, sabar Pak. Ini ya Pak. Nah, seperti ini belum dapat kupas ya kan? Belum. Nah, ini terkait pertanggungjawaban tadi. Saya rasa ini udah ada di buku petunjuk semua. Nah, terus ini udah tadi ya. Nah, ini sebanyak ini itu bilang tadi duitnya nggak sampai, tapi sebanyak ini pertanggungjawabannya ini Pak, sebanyak ini. Nah, ini pom-pomnya ini. Nah, ini B1 nih. Pembentukan tim verifikasi bantuan tingkat provinsi. Nah, terus nih 31 Maret kan paling lambat. Coba saya besarkan dulu. Ini ya. 10 Maret, 31 Maret. Mana tadi? 10. Nah ini 30 berapa nih? Saya besarkan. Besar kali pula. 10 bulan. Nah. Kalau bisa Tambusya Utara, desa-desa di Tambusya Utara, janganlah pula sampai tanggal 10 nih. Bulan Maret 2024. Nah. Pertanggungjawabannya disampaikan. Ini kan paling lambat nih. Paling lambat nih. Kalau bisa di Januari sudah selesai semua BKK Tambusya Utara. Nasi Bapak. Oke. Kayak 31 Maret ya. Rekapitulasinya kayak 31 Maret. Ini 10 Maret ya. Berarti bulan Maret itu udah selesai semua. Sementara di bulan Maret itu maksimal kita juga punya tugas menyusun namanya laporan realisasi APBDes. 31 Maret kan terakhir kan? Nah, kalau bisa jangan pula 31 Maret kan bentrok dengan ini. Maka di Januari Februari laporan BKK sudah tuntas, laporan realisasi APBD sudah tuntas. Kenapa? Buku kas umum per 31 Desember 2023 itu kan nanti akan menjadi dasar ketika perhitungan silpanya. Kalaupun ada bertambah silpanya dari yang ada di 31 Desember, itu karena duit ada di rekening. Kas tunainya berapa, kas di rekeningnya berapa. Makanya nanti bilang-bilang sama Pak Kades, Nensa Inspektorat akan turun melakukan cash of name. Cash of name terhadap desa. Memang belum kami apakan di dalam PKPT, tapi tahun ini mau kami tuangkan di dalam PKPT, maka akan kita lakukan cash of name. Bagaimana efeknya terhadap silpa-silpa yang tidak di-store oleh desa. Kenapa terjadi seperti itu tadi? Karena setiap bulan, setiap tanggal 10 tidak dilakukan penutupan kas. Dilakukan penutupan kas ketika di akhir tahun. Dikerjakanlah semalam. Input Siskudesnya pun di situ. Gitu. Itu pasti kenapa penyebabnya. Jadi apa permasalahannya di mana? Karena tidak dilakukan penutupan kas. Sekarang seperti hari ini tanggal 2 ya. Tanggal 2 hari ini. Tanggal 10 hari apa? Tanggal 10 itu lakukan penutupan kas untuk bulan Oktober. Berapa? Per 31 Oktober berapa duit? Lebih enggak 10 juta? Lebih 10 juta balikkan lagi ke kas desa. Ini enggak. Jangankan dibalikkan. Tidak dibalikkan. Maka dia potensi dia. Kan di dalam Permendagri 20 hanya boleh dipegang kan bendahara megang 10 juta ya. 10 juta kan? 10 juta. Kalau lebih dari 10 juta, balikkan lagi ke kas desa. Kemudian satu lagi, ini umum saya ingat. Bagi desa yang punya tanah kas desa, tolong jangan lagi kelola sendiri oleh kadesnya. Cukuplah kepenuhan raya yang bermasalah. Mungkin Tambusya Utara ada yang ngelola desa-desa Tambusya Utara ya. Bikin perdesnya. Bikin perdes dan pengelolaannya. Jangan lagi. Apa sih susahnya? Kalau sekarang kan udah enak, nggak kayak dulu zamannya siapa
Padli itu bendahara tahun 2011. Tambusnya Utara tuh ke sini, Padli, dia nelpon, "Bang, saya mau ke pasir. Kau berangkat jam berapa?" Jam 11, Bang. Oh, jam 11 itu nanti jam 3 kami baru bisa jumpa, atau enggak jam 4. Yalah, saya tunggu. Kalau sekarang kan dia di mana? Udah di pasir. Baru tadi nelpon di Mahato kan, nah, rupanya udah di pasir kan? Nggak kayak dulu. Kemudian banknya juga udah ada di pasir, udah ada di bank-bank sekarang kan yang ada yang apa tuh BRI Link tuh kan apa yang udah bisa kita bertransaksi hampir di desa-desa kan sudah ada kan, nggak kayak dulu banknya ada di pasir, di dalu-dalu pun nggak nerima karena di pasir. Nah itu jadi kan sudah enak sekarang ya, sekarang ada pun pendapatan desa setorkan ke rekening kas desa. Apalagi seperti di kita di Kecamatan Tambusari, Pak Camat kan nggak payah-payah kali apanya. Oh begitu rekomnya ya, rekom pencairan jelas pasti ditanda tangan. Ada rasaku camat yang di Rokan Hulu ini 16 kecamatan yang apa tuh. Tapi jelas lah, betul yang dibawa tuh SPP-nya jelas. Jangan hanya selembar aja. Ini kan kadang-kadang desa ini kan punya trik Pak ya. Bawahnya selembar, di bawahnya surat tanah gitu kan. Itu kan jebak Pak Camat aja tuh. Jangan kayak gitu. Saya kalau ada kadesnya terus terang saya katakan nih. Nah, karena itu triknya Pak Kades. Itu trik-trik yang dilakukan oleh Pak Kades kan. Oke. Rinciannya SPP-nya jelas penggunanya apa. Nggak akan mungkin Pak Camat itu akan mempersulit. Resikonya kenapa dibuat seperti itu? Terjadilah kemarin itu diskusinya dengan DPMPD dan saya pernah waktu itu ikut. Kenapa harus ada rekom camat? Supaya jangan kebablasan ngambil duitnya. Dulu ada 2 desa kita masuk penjara gara-gara leluasa ngambil tuh ketika bantuan provinsi pada pertama kali 2016 dapat duit 500 juta cairan di Desember kan, tinggallah di rekening. Besoknya ambil lagi setiap waktu, kan nggak ada kontrol dari Pak Camat waktu itu, dari kita DPMPD juga nggak ada kontrol, ngambil lah setiap hari. Ada acara berjoget di sana, ambil lagi di sana kan, bisa dia ngambil kan. Itu makanya dikontrol kan ya. Akhirnya bermasalah bapak yang 2 itu. Sekarang masih belum keluar lagi dia. Ini jadi kemana-mana ya. Tapi harus sampaikan supaya nanti ingat. Bukan menakut-nakuti. Ya. Kemudian ini 31 Maret ya. Ini kan orang apa nih bikin kayak gini. Saya tandai merah nih. Pertanggungjawaban nih. Bantuan keuangan yang sudah disalurkan kepada pemerintah desa sepenuhnya menjadi tanggung jawab kepala desa sebagai penerima bantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan pengelola keuangan desa dan pengadaan barang dan jasa. Orang tuh udah kasih tahu nih sekarang nih, udah mereka buat. Begitu saya kasih duit itu kepada ente, antum ya kalian. Antum lah tanggung jawab. Antum sakit. Mau sakit antum rasainlah kan gitu. Dia udah garis bawah ini kan, sebantuan keuangan yang udah diberi, tanggung jawab lah. Nanti kan udah ada ngikat nih. Kalau nanti sesuai dengan barang dan jasa, pengadaan barang dan jasa, berarti PBJ kita ya. Per KLKPP 19/2000 apa? 12/2019 ya, yang sudah dibuat perbubnya itu. Saya lupa nomor perbubnya. Karena yang bikin DPMPD jadi saya lupa. Terus kemudian melalui pengelola keuangan desa. Udah jelas itu. Terkait dengan bukti-bukti itu ada di sini karena sudah ada di peraturan perundang-undangan pengelola keuangan desa. Udah ada di situ, dikunci. Kemudian yang kedua, ini yang pertama tadi, yang kedua ini, kepala desa penerima bantuan keuangan BKK khusus bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan dana serta wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan BKK kepada bupati melalui camat. Berarti harus dengan Pak Camat disampaikan. Janganlah pula tanggal 10 tadi, 10 Maret 2024. Kalau bisa Januari sudah selesai. Januari sudah selesai. Udah dikasih tahu nih kayak gini nih. Jadi nggak ada cerita lagi Pak Kades, Sekdes dan bendara ngeles. Kami nggak tahu, nggak ada aturan, kami nggak tentu, kami nggak ini. Karena nggak dibaca. Udah ada di sini petunjuk itu. Terus,
Dan jangan lupa dibikin laporan informasinya di apa kemarin yang bikin baliho dari apa itu di kantor desa tuh. Udah pada bikin semua kok yang saya lihat dari besi ya. Reklame itu bikinlah laporan BKK-nya kayak gitu tuh. Tegakkan di tempat yang namanya, Pak. Iya. Tampakkan di situ. BKK sekian. Nggak usah takut. Apa yang kita takutkan di situ? Nah. Ini dia, pemberi bantuan berarti pemerintah provinsi ya. Nah, tidak bertanggung jawab secara hukum dan atas kesalahan kelalaian penerima bantuan keuangan. Nah, kalau ada kelalaian Pak Kades, Pak Bendahara, Pak Sekdes, orang PMD provinsi ini, pemerintah provinsi nggak tanggung jawab dia. Saya yang lebih buatnya camat gitu ya. Nah. Camat tidak bertanggung jawab. Kita nggak memberi bantuan. Oke, anggaran bantuan ini, kalau ada lebihnya, setorkan lagi ke rekening kas daerah. Benar di sini. Lebih aman nih, Pak. Udah. Anggaran bantuan keuangan ini BKK provinsi ini tahun lalu ini paling lambat digunakan tanggal 31 nih. Artinya 31 kan sudah nih. Apabila ada sisa lebih penggunaan anggaran silpa, maka pemerintah desa wajib, di garis bawah ini wajib nih, menyetorkan kembali kepada kas daerah provinsi dengan mekanisme yang diatur kemudian. Mungkin nanti mereka atur lagi caranya kalau ada sisa. Ya usahakanlah jangan ada sisa, biar jangan nyetor lagi. Kalau nyetornya ke kas desa sih masih bisa digunakan tahun depan, kan ini enggak ya. Itu. Itu. Oke, tadi saya janji terkait dengan apa? Resiko tadi yang perlu Bapak siapkan besok. Nggak apa-apa, ini mumpung ada di Tambusai, kita sampaikan. Ini masih apa dia? Belum lagi, tapi ini saya tunjukkan aja apanya. Bukan data yang sebetulnya ini apanya. Masih simulasi apanya nih. Pemerintah simulasi, tapi ini di sini kan ada nanti aspek keuangan yang ini. Kelihatan ya? Nih. Proporsi belanja itu kita minta nanti, kemudian silpa tahun 2023, kemudian pencairan dari rekening kas daerah dan negara, kemudian mekanisme panjar, ada nggak dibikin mekanisme panjar, kemudian pemotongan pajak. Jangan lagi pajak itu di apa namanya, ditahan-tahan. Kemudian sudah dipotong, distorkan. Kemudian ini penyetoran pajak, pemotongan pajak. Aspek non keuangannya waktu penetapan APBDes. Ya kalau bisa APBDes-nya desa-desa di Tambusai Utara yang 11 desa, janganlah pula bulan Januari. Ya kan? Ini RKP aja, RKP udah selesai semua Pak? RKP sedang menyusun nih Pak. Mana desa yang sudah selesai RKP? Mari monitoring kan sekalian itu. Semuanya masih 11 desa tuh RKP-nya belum? Sedang, berarti kan belum tuh, berarti udah telat nih. RKP minimal ditetapkan tanggal 31 September tahun berjalan. Berarti kerjaan Bapak per 1 Oktober sampai dengan 31 Desember itu double job. Double, bukan double lagi, apa? Triple, apa namanya? 4 lagi masalah. Pertama, APBDes kan belum. Menyusul lagi nanti perubahan, kan? Menyusul lagi namanya ini penyiapan dokumen-dokumen SPJ akhir tahun tuh. Kegiatan berjalan kan? Terus realisasi APBDes lagi, Perdes. Akhirnya apa? Copy paste tahun kemarin, akhirnya produk hukumnya udah mati, nggak berlaku lagi, masih nongol di situ. Itu kejadian tuh. Pasti tuh. Peraturan ini udah nggak berlaku lagi, masih ada di situ. Karena nggak teliti dia. Kemudian waktu penetapan RKPDes, kemudian SDM perangkat desa, kemudian geografis desa,
Kemudian pembinaan kepada desa. Kalau kayak gini kan ada pelatihan-pelatihan ini kan. Kemudian pengawasan di desa. Kemudian aspek non keuangan lainnya. Inilah yang kami himpun nanti, akan dihimpun semua dengan mendapatkan nilai, maka ditentukanlah desa itu skor resikonya tinggi, sedang, rendah. Gimana caranya supaya rendah? Tepati yang ini. Penyusunan APBD tadi pas dia di 31 Desember. Ke bawah ya. Kalau dia penetapan RKP maksimal 31 September. Kemudian proporsi belanja 30% itu untuk belanja apa itu? Maksimal 30% itu ya. Belanja pegawai itu realisasikan. Apalagi yang keuangan nih. Silpa, jelas silpanya. Sekian persen dari kecil dia silpanya, nggak besar dia. Itu resikonya rendah. Tapi kalau tinggi, maka kemarin kami ingin lakukan cash of name itu supaya tahu silpanya berapa. Ini kan banyak duitnya silpanya di awang-awang. Di awang-awang tuh tanya Pak Kades, di mana silpanya Pak? Sama Pak Bendahara. Tanya Pak Bendahara, di mana silpanya tahun sama Pak Kades, Sekdes Pak kata. Sana Pak, mana pula sama saya Pak? Itu kan yang pegang kalau tidak Kades Bendahara katanya. Waduh, berarti di awang-awang deh kan. Nah itu dia. Saya bilang di awang-awang gitu kan. Oke, itu nanti yang mau kita. Dan ini aplikasi ini kami sudah akan dilakukan untuk audit terhadap dengan datanya dari Siskudes. Jadi tolong juga nanti operator Siskudesnya input juga nanti di aplikasi. Sewaktu-waktu kami minta ke DPMPD file kompilasinya secara Rokan Hulu, kami akan bisa tahu kok desanya Rantau Sakti gimana. Nanti ketahuan tuh aspek risikonya ini. Ditambah lagi resiko dari permintaan kepala daerah. Ini yang satu yang mau kita hindarkan. Nanti Pak Kepala Daerah minta desa ini diaudit katanya. Itu prioritas. Risikonya bertambah, jadi besar dia. Walaupun kemarin awalnya rendah sedang, kalau sedang dia, tapi ada permintaan kepala daerah jadi tinggi dia. Nah itu. Jadi makanya kenapa kami tidak bisa ngaudit seluruh desa? Karena kita berbasis risiko. Sama juga dengan kepada OPD-OPD seperti kecamatan, kita berbasis risiko. Nah itu mungkin sekilas saja, supaya Bapak nanti jangan menganggap sepele terkait dengan belanja 30%, kemudian dengan silpa. Ya kalau ada silpa, setorkan ke rekening kas desa. Apalagi yang potensi-potensi itu, ya Pak Kades kita ingatkan. Tapi rasa-rasanya Kades di Tambusa Utara, saya walaupun tidak terlalu akrab betul 11 Kades, rasa-rasanya Kades yang powerful nggak ada ya? Nggak ada ya Pak Camada? Kalau bahasa Melayunya powerful tuh inyo kesodo gitu. Beli semen Pak Kades, beli besi Pak Kades, terakhir ngurus KTP ke kakak ke Capil Pak Kades kan. Ini. Kalau di Tambusa Utara 11 kadesnya, saya rasa dikasih leluasa yang sangat luas terhadap perangkat desanya. Karena saya lihat perangkat desanya kan sering keluar, sering ke pasir, sering ke DPMPD. Kemudian kalau datang sama-sama, berarti kalau sama-sama nanti kan makannya sama-sama kan, terciptalah keakraban itu. Tapi kalau berdua aja, bendaharanya berdua aja, berarti yang lain tuh ini bisa kita tengok dengan kasat mata, berarti tidak terjadi keharmonisan di dalam unit tersebut. Saya rasa kalau Tambusa Utara dari dulu kompaknya, ya kompaknya yang baik juga kompak, kalau dulu yang jahat juga kompak. Saya tahu betul tuh, begitu ada rakor kayak sekarang nih, itu 2 hari sebelum rakor udah ke Pekanbaru semua tuh. Aduh, janganlah dulu Pak, nanti habis duitmu. Sesekalinya Pak kan. Rakornya baru hari ini, ke Pekanbarunya udah dari hari Selasa kemarin. Dengan membawa surat itu kan. Kalau sekarang kan enggak lah. Sekarang kan memang pas sore kemarin mereka berangkat gitu. Oke, mungkin karena ini enggak ini lagi, paling ini tadi intinya sih. Yang tanda merah ini mohon nanti dikasih tahu sama Pak Kades. Bahwa menjadi tanggung jawab kepala desa sepenuhnya, tidak menjadi tanggung jawabnya PMD
Dukcapil provinsi dan Gubernur Riau. Pemerintah provinsi, ya udah begitu kasih, udah ente tanggung jawab. Nah itu, maka tolong. Kemudian saya ingatkan lagi yang stunting tadi, itu jadi juga garis bawah kita, jangan sampai SPJ-nya dibuat asal jadi. Kalau memang betul-betul kegiatannya, buktikan dengan foto, buktikan dengan tanda terima, buktikan dengan kwitansi, dibuktikan dengan bon faktur. Apalagi yang tidak ada celah orang untuk menggugat kita. Kalau dia nanti diberikan bantuan kepada orang berupa barang, ada tanda terimanya, ada fotonya. Kalau bapak ibu itu yang kita bantu itu tidak bisa tulis baca, minta stempel dengan jarinya. Ya kan? Apalagi yang kalau memang kita berikan bantuan kepada anak-anak yang berupa susu bubur semua makanan tambahan itu ya, memang betul-betul berikan foto dia, bikin tanda terimanya jelas, bikin SPJ-nya, pembeliannya, kalau pajaknya ada bayarkan pajaknya. Jangan ada celah untuk kita, karena ini sekarang lagi disorot oleh pemerintah pusat melalui presiden, tentu ke bawah-bawahnya kayak BPKP kan udah itu. Untung aja nanti kali dilimpahkan kepada kami. Nah itu mungkin. Oke, kalau ada yang ini pengen didiskusikan, kita diskusikan. Ayo Pak. Ini apa Pak? Saya bertanya saya. Saya verifikasi sendiri Pak. Oh boleh Pak, ya Pak. Tapi baru lagi Pak. Oh baru. BJS ya. BJS baru Pak. Lagi dari sini, tapi mungkin Pak saya tanya, entah tahu Bapak gitu kan Pak, salah RPJMD Pak. Gimana Pak? Jadi 6 desa di sini bulan Maret kalau nggak salah saya Pak, sudah ada pilihan di sini Pak. Iya. Sampai saat ini RPJM itu belum selesai. Siur Pak. Jadi yang mau saya tanyakan, apakah perlu ada SK tim dari kecamatan ini untuk verifikasinya, atau langsung para yang 6 desa ini langsung ke tim BPMPD Pak? Karena yang verifikasi itu yang saya lihat adalah dari BPMPD Pak. Jadi apakah mereka langsung ke sana atau melalui sini Pak? Kalau dari sini otomatis menggunakan SK dari sini Pak. Oh gitu. RPJM desanya itu apa ceritanya Pak? Udah selesai? Tidak selesai Pak. Verifikasi? Belum. Katanya udah selesai, tapi sampai saat ini belum ada di sini gitu Pak. Jadi kan artinya sama dengan tadi yang kata Bapak. Jadi laporan ada tapi hasil belum diterima kan gitu. 6 desa yang pilkades di 2022. Iya, dilantiknya 12-13 Februari 2023. Iya Pak. Oke. RPJM-nya sudah selesai. Verifikasi. Oh gitu. Kalau itu memang dari BPMPD Pak. Yes. Ya sebenarnya RPJM itu kaitannya dengan pemerintah kabupaten juga enggak ini. Kalaupun ada dengan kabupaten, hanya sinkronisasi antara RPJM di kabupaten dengan RPJM desa. Itu saja. Saya orang yang dulu membantu penyusunan RPJM desa di 2016 ketika dikeluarkannya Permendagri 114, di mana di Permendagri 114 itu tahun 2014 yang menyatakan bahwa RPJMD yang ada pada saat ini berlaku sampai tahun 2015. Maka tahun 2016 seluruh desa di Rohul menyusun RPJMDes. Baik itu kepala desanya PJ, baik itu kepala desanya aktif, mereka kita suruh dan wajibkan menyusun RPJMDes. Kita waktu itu di DPMPD tidak ada melakukan verifikasi secara khusus. Kalaupun hanya ada, itu terkait dengan keselarasan antara RPJMD kabupaten dengan RPJMD desa. Nah, kalau memang sudah disusun oleh desa sesuai dengan mekanismenya Pak,
Nah, itu yang mau kita lihat nih. Kalau saya dulu cross checknya Pak di DPMPD, ini udah dilakukan musdus belum? Belum. Musdusnya berapa orang? Kalau hanya lebih daripada 10 orang, saya tolak. Masa penduduk dusun Bapak itu hanya 10 orang? Nah, ulangi lagi, menggali kegiatan-kegiatan yang perlu kita lakukan di 6 tahun ke depan di dusun tersebut. Jangan hanya drainase, jalan setapak, box cover, apalagi yang ngetren dulu tuh ya. Jalan setapak, box cover, drainase, ya gorong-gorong box cover itu hampir sama ya, beda-beda. Gorong-gorong, ya seminisasi jalan setapak kan sama itu. Nah, itu yang menjadi usulan daripada dusun. Yang saya sarankan, bila perlu ternak harimau pun masukkan ke situ Pak. Kan nggak mungkin. Kenapa? Semuanya masukkan. Nah, jangan kita terkunci RPJM itu hanya fisik. Nah, oke, itu yang perlu kita cross check. Kalau saya dulu cross checknya seperti itu Pak. Makanya mungkin kalau di kecamatan, kalaupun dilakukan evaluasinya itu, kalau secara substansinya apa yang dilakukan oleh desa itu kan sudah mengikuti Permen Dagri dan Perbub kita. Tapi isinya itu Pak, isi daripada RPJM-nya itu, jangan sampai nanti ada anggaran desa itu nggak bisa bangun. Yang kami tanya pertama dari segi pengawasan Pak, kalau mau bangun desa itu, contoh kemarin ada desa Ujung Batu Timur, telepon, Pak, kami mau perbaiki parit. Saya tanya, parit itu punya Bapak, punya desa Ujung Batu Timur atau punya siapa? Oh, kayaknya punya pemerintah kabupaten Pak, karena dibangun oleh pemerintah kabupaten. Kalau pemerintah kabupaten jangan bangun, itu tidak kewenangan desa. Tapi kalaupun urgent sekali, kalau nggak kita bangun, banyak rumah penduduk yang banjir, yang bau apa semua karena parit itu kan semua masuk di situ, yang mulai dari yang bersih sama yang kotor Pak ya. Surati dinas PU, tanyakan ke dinas PU secara tertulis, apakah nanti bangun nggak itu dalam waktu dekat, karena kami ini gitu. Kalau mereka jawab kami tidak punya anggaran ini semua, ya kami minta kepada desa untuk memperbaikinya, ya udah baru laksanakan. Tapi kalau membabi itu salah juga. Nah, itu yang kita lakukan Pak. Maka kalaupun diverifikasi oleh kecamatan, ya verifikasinya ke situ sebenarnya. Dan sama juga DPMPD pun itu. Saya nggak tahu sekarang ya apakah berubah pola, saya nggak tahu. Tapi kondisinya RPJM-nya sudah ditetapkan Pak. Udah ya. Kalau dibawa ke kita ini, udah dibawa ke kabupaten, berarti RPJM-nya sudah ditetapkan dong. Tapi mungkin belum diundangkan, iya kan? Belum diundangkan. Daerah 6 desa tadi kan termasuk desa Torsi Utara. Kemana Pak? Desa Torsi Utara itu sudah diverifikasi 2 kali verifikasi semalam. Verifikasi penandatanganan di BPD. 2 minggu pula barang untuk dia BPD. Sudah ditangani semua anggota BPD, ketuanya pula belum. Ketua. Koordinasi sama ketua. Sudah cetaknya dulu, nanti boleh saya Berarti kalau gitu Pak, bisa saya tanggap itu pola alurnya itu yang menurut saya tidak tepat. Kalaulah inilah kita lah APBD kita kalau sudah ditetapkan itu sudah disetujui DPR. Ya, selalu begini Pak. Ada perbaikan di sana. Lalu kita belum ya. Nggak, saya jelaskan dulu Pak mekanismenya. Saya nggak tahu apa dilakukan seperti itu. Kalau dia sudah ditetapkan, itu sudah disetujui oleh BPD loh. Kalau APBD kita di Perbub ya Perda ya, itu sudah disetujui DPRD loh. Sudah disepakati dengan DPRD dan sudah ditetapkan tanggal itu. Kami setuju. Tapi belum diundangkan. Maka verifikasilah ke provinsi. Begitu hasil verifikasi, kita lakukan lagi musyawarah dengan BPD. Tidak ada cerita lagi kalau sudah ditetapkan dengan BPD. Makanya alurnya itu yang menurut saya tidak tepat. Jadi begini Pak,
Itulah kami musyawarah. Kita PDG, BPBD. Ya. Kita bawa ke sana di berkas. Sampai di situ sudah sama orang itu. Sampai 2 kali kami perbaikan. Setelah itu kami juga BPBD balik. Ini hasil komunikasi kita. Iya, tapi kan di situ tidak akan ada lagi penandatanganan. Ada Pak, berita acara semalam. Iya, berita acara pun tidak. Itu menurut saya itu polanya yang mungkin birokrasi yang menurut saya tidak tepat. Karena apa? Terkait dengan RPJM itu kewenangan desa semua. Iya, betul. Jadi kenapa dia terlambat seperti ini? Karena begini Pak, bukan dia tidak mau datang, dia nggak di tempat. Iya, tapi kan dia sudah mengeluarkan surat kesepakatan terhadap Perdes kan udah cerita selesai, apalagi? Apalagi? Kalau itu udah siap semua. Sekarang barangnya tinggal jilid, tapi jilid balik. Jadi banyak ya. Ada banyak ya. Ya tinggal fotokopi lah itu Pak kan? Iya, makanya gini, RPJM itu kan biasa kan dijilid beberapa rangkap ya. Salah satu rangkapnya tinggalkan di kecamatan. Ya, nanti itu. Itu. Jadi nanti yang apa itu Pak? Kalaupun kita lakukan verifikasi di kita itu kan sinkronnya aja. Kenapa? Kita tidak ingin satupun kegiatan di desa itu tidak tercantum di dalam RPJM. Ini mah cantolannya. Contoh gini, ini kan Rantau Sakti kan lagi giat-giat yang bangun. Pak Kadesnya punya ide, bagusnya kita bikinlah WC setiap RT. Ini payah sekarang nih orang mau WC nggak ada. Tapi nggak ada di RPJM. Ya kan? Itu. Nggak ada di RPJM. Jangan coba bangun. Itu udah potensi tuh. Kalau nggak ada di RPJM. Nah, makanya RPJM itu jangan takut tebal, jangan takut sampai duitnya 10 miliar, nggak apa-apa. Maka saya bilang ternak harimau pun masukkan situ. Mau bikin bibit lengkeng, bibit durian, bibit porang, bibit apalagi sawit, bibit enau, aren, semua masukkan di dalam RPJM itu. Pokoknya rencana, namanya juga rencana, namanya kitab pembangunan desa. Kadang-kadang kan desa kan kepala desa membatasi. Tidak cukup uangnya, nggak cukup uangnya gitu kan, cuma sekian, jangan dibatasi. Kalau saya tidak akan saya batasi Pak. Kalau dulu saya 2016 tuh tidak pernah saya akan gagalkan RPJM desa itu tidak. Palingnya saya suruh pulang kalau dia tidak lengkap dengan administrasinya, hanya dengan bangunan fisik saja. Apalagi ternak-ternak yang sekarang ngetren itu bunga, masukkan situ. Belajar sekarang ini apa? Belajar untuk paket, masukkan situ. Apalagi bantuan beasiswa, masukkan situ. Bantuan masyarakat miskin, masukkan semua. Itu yang kita lakukan verifikasinya di situ. Baru nanti kita pilih mana kewenangan kabupaten, mana kewenangan desa. Kalau kewenangan kabupaten, usulkanlah di Musrembang setiap tahun yang dilakukan di kantor camat. Maka saya bilang kalau ada musyawarah dengan perencanaan penguasaan, nggak usah musuh-musuh dusun, buka aja RPJM itu, tinggal masukkan, pindahkan ke buku, kasih ketika kita musyawarah di sini Pak, Musrembang APBD 2025 nanti, nggak usah kita berdebat-debat. Udah nih, Bapak mau bangun apa di desa kami nih, kewenangan kabupaten semua ada sini, jalan, jembatan, gedung sekolah, gedung SMK, gedung SMP. SMK enggak, SMA provinsi ya. Apalagi makam udah ada di situ semua kok. Kami pilih berdasarkan kewenangan kami. Kewenangan kabupaten, kewenangan pusat, kewenangan desa. Itu dia Pak. Itu yang kita tahu. Jadi verifikasi kalau verifikasi Pak nggak perlu kurasa, nggak perlu pakai SK Pak. Kenapa? Itu sudah bagian daripada tugas pokok fungsi kita sebagai kasih apa Pak? Kasih pemberdayaan. Kasih PEM Pak ya, kasih PEM. Gitu. Udah uraian tugas pokok dan fungsi kita tuh. Tapi kalau mau kita lakukan adalah hanya sinkronisasi. Nanti RPJM-nya tinggalkan di kecamatan 1. Kami rencana juga nanti ke depan kamu akan kumpulkan RPJM seluruh desa Rokan Hulu itu di inspektorat itu. Kumpulkan semua. Dulu kan rencana kami mau dampingi, tapi kan secara kewenangan itu kewenangannya DPMPD dengan
kecamatan. Karena pembinaan dan pengawasan oleh Pak Camat itu melekat dia di undang-undang desa. Nggak usah pun dia apa yang dilakukan oleh Pak Camat itu sudah diatur di Undang-Undang 6. Nah itu mungkin Pak. Yang lain masih ada Pak? Baru jam 12 kan, jam 1 nanti kan. Gak apa-apa, boleh yang lain topik gak apa-apa. Terkait dengan dana desa, dana itu gak apa-apa. Apalagi yang tanah kas desa yang sekarang lagi heboh-hebohnya di kita nih, tolong rekening desanya dimasukkan ke rekening desa, jangan dikelola sendiri oleh apa. Sebelum bermasalah nanti, kalau bermasalah kita kayak gini lah. Kemudian ada yang dapat Tora nggak? PTSL ada, jangan lebih dari 200.000. Bikin kwitansinya 200.000, jangan lebih, cukup. Sertifikat tanah coba koordinasi dengan BPN. Iya, koordinasi dengan, tapi bersurat. Oh iya, itu udah peraturan bupati ada. Saya punya ada di sini. Iya. Iya, salah satunya sertifikat kan. Terkait dengan biayanya coba apakan dengan BPN Pak. Itu kan kewenangan mereka. Secara apa? Kewenangannya BPN, masalah biayanya berapa? Bersurat tapi. Nggak, yang 200 itu PTSL. Jangan sempat melebihi dari 200.000. Kami sedang menangani permasalahan di Desa Rawang Makmur yang melebihi daripada angka itu. Itu. Kalau terkait dengan Tora ya, kan saya lebih nyebutnya Tora. Karena Tora itu Pak, izin Pak, enggak boleh PTSL itu sama kami Tora itu kan. Enggak, Tora itu kan programnya Pak. Enggak, istilahnya dari keluarga bupati apa bupati. Kan di Tora kan terbunyi. Iya. PTSL itu kan salah satu programnya. Tora itu kan adalah tanah objek reformasi agraria. Itu dia Tora itu kan. Salah satu programnya itu PTSL kegiatannya. Kalau terkait dengan PTSL, khusus PTSL, itu dia ada disepakati oleh 3 menteri. Menteri Desa, BPN, sama Menteri Dalam Negeri. Biayanya untuk Sumatera 200.000. Jadi makanya nanti kalau ada di situ, jangan lebih daripada 200.000. Bentuk timnya, tapi jangan duitnya jangan lebih dari 200.000 Pak. Oh nanti masyarakat bilang kami sepakat, jangan, nonsen semua itu. Kalau nanti dilaporkan ke kejaksaan ribet nanti itu. Cukup 200.000 aja. Kalau cerita itu baik itu Pak. Jadi sebelum dapat SL masyarakat ngomongnya. Iya. 200, 500. Iya itu Pak. Pas mau terima itu besok, harus dibagi langsung orangnya. Kalau misalkan biayanya sesuai dengan surat peraturan bupati itu, sesuai dengan surat tetaplah hanya 200.000 aja. Jangan lebih dari situ Pak. Satu surat. Ya, satu bidang. Satu itu nggak salah. Ya, satu. Jangan lebih Pak, mohon jangan. Apapun lagunya, lagu India, lagu Melayu, lagu dangdut, lagu apa sama masyarakat tuh dengan kesepakatan tanda tangan tokoh masyarakat semua, tokoh adat, tokoh politik, tokoh apa semua, tokoh YouTube, tokoh apa enggak, jangan. Ya tokoh YouTube. Ya serius. Jangan Pak. Yang kejadian di Rawang Makmur itu seperti itu. Kesepakatan semua dibikin. Ya. Tapi ada satu. Kemudian satu lagi potensi masalah. Jangan batasi warga seolah-olah tim dari desa yang menggagalkan dia. Biar BPN itu yang menggagalkan. Jangan desa yang menggagalkan. Saya ngerti. Bapak ini mau ikut. Ya ikut aja, ikut Pak daftar. Terkadang lolos atau tidaknya lahan dia itu dijadikan. Biarkan BPN yang memutuskan. Kadang-kadang itu yang bikin dia buat laporan. Lapor ke teman-teman yang lain. Bikin laporan ke HPH. Repot kita. Iya, kita nggak tahu, kepala boleh hitam, isi kepala siapa yang tahu.
Karena ada pepatah Melayu bilang tuh. Iya, biar dia yang memutuskan tidak bisa. Jangan tim dari desa. Nanti kemana-mana, nanti bisa sampai ke Pak Camat, nanti ke Pak Bupati lagi piginya itu. Kami nggak dibolehkan sama orang desa, Pak. Siapa kadesnya? Oh itu, oh. Ini ada Pak Bupati pun. Oh, kowe pergi, kau wargamu kau ini, kejadian kan. Tapi kalau BPN yang bilang nggak bisa Pak, lahan Bapak itu termasuk dahas. Oh iya ya. Oh Bapak, lahan Bapak itu masuk kawasan hutan. Jangan kita yang itu potensi masalah Pak ya, risknya tuh nantinya kan. Karena pengalaman yang sebelumnya seperti itu, mereka yang menentukan desa, akhirnya tambah lagi duitnya lebih dari 200.000, udah bikin laporan lah kemana-mana kan, akhirnya repot. Kita nggak ingin masalah PT Seli Tembus Utara masuk berita hot atau terviral di media sosial. Cukuplah desa-desa yang lain atau di YouTube dan di mana Pak, terserahlah. Oke, mungkin ada lagi Pak dari Wibu. Ya, dibahas Pak. Terus tanya. Kami punya di desa kami ada punya kas lahan. Sekarang ini kosong. Dulu nggak ada desa itu digunakan untuk perbaikan. Sekarang lahan tuh udah betul-betul punya desa nggak? Udah punya kategori aset desa nggak? Terdaftar nggak tuh? Ya, kosong ini kan maksudnya Pak tanamannya. Tanamannya ada. Iya, kita pastikan dulu itu punya desa. Koordinasi dengan, kalau di desanya desa transmigrasi, koordinasi dengan siapa yang di dinas transmigrasi, Ibu siapa tuh yang bidang itu? Ibu Maria. Nanti koordinasi dengan Ibu Maria itu terkait dengan koordinasi dengan apa lagi yang nggak salah ya? Ya DPMPD jelas ya, DPMPD. Kalau adlin enggak ya, berarti dinas transmigrasi aja. Pastikan dulu itu punya desa. Jadi jangan nanti kita membangun yang nggak punya kita. Salah juga. Pastikan nanti dinas transmigrasi itu punya peta semua kok. Desa transmigrasi di Rohul itu punya peta. Ini pasum, ini fasilitas umum, ini punya warga, ini lahan 1, ini lahan 2, ini tanah air. Kadang-kadang yang tanah air ini yang banyak bermasalah. Udah ditanami warga, kan? Keluar pula sertifikatnya kan, nggak tahu kayak mana prosesnya kan gitu. Itu. Jadi mungkin pastikan dulu Pak, bukan masalah boleh atau tidak bolehnya. Kalau sudah punya kita boleh. Apalagi dimanfaatkan untuk peningkatan dalam rangka peningkatan PAD, bolehlah. Siapa bilang nggak boleh? Kita sekarang lagi gali-galinya PAD. Tapi hasilnya besok kalau udah jadi PAD ya jangan dikelola sendiri, masukkan ke rekening kas desa kan gitu. Itu. Oke, yang lain masih ada Pak? Ada lagi apa? Keluarkan nasi dulu. Oh 12.42 ya? Ya kalau memang tidak ada lagi, saya cukupkan sekian. Saya mohon maaf kalau ada mungkin